Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan buat 9 macam model roti dengan satu resep adonan. Nah, kali ini kita akan buat dengan metode Sangjinko. Metode Sangjinko ini juga sama tanpa ulen, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, bagaimanakah itu metode Sangjinko? Mungkin bagi kalian yang udah pernah melihat video Mama Yi sebelumnya itu udah pernah ada juga ya. Ini tanpa ulen dan tanpa mixer, hasilnya lembut sekali. Dan kalian harus lihat bagaimana kita membentuk 9 macam roti ini. Oke, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Seperti biasa, bahan-bahannya sangat sederhana. Di sini kita menggunakan air hangat, 40 sendok makan tepung terigu, susu bubuk, kemudian ragi instan, lalu gula pasir, juga garam, dan 1 butir telur. Untuk telur opsional, kalian bisa gunakan atau tidak. Jika kalian tidak menggunakan telur, cairannya ditambah sedikit aja. Nah, ini raginya Mama Yi mau cek dulu karena udah dipakai, dan campurkan dengan 1 sendok makan aja gula yang ada, tidak seluruhnya ya, nanti malah raginya nggak mau berkembang. Ini kita aduk dulu dengan air yang hangat. Kita biarkan sebentar. Jika blebeb-blebeb berbuih artinya raginya aktif. Oke, sekarang ini dia untuk ukuran sendok. Sendoknya sendok makan biasa, itu tidak menjumbung tapi cembung aja ya. Jadi kalian juga harus udah lihai juga kalau menggunakan ukuran sendok. Nah, kemudian masukkan gula, kemudian susu bubuk merek apa aja, dan garam. Jika kalian tidak menggunakan susu bubuk, bisa menggunakan susu UHT, itu sebanyak cairan yang kita gunakan. Susunya hangat ya. Nah, ini 2 sendok makan butter atau margarin. Di sini Mama Yi menggunakan butter. Jadi margarin juga bisa ya. Kemudian telurnya kita campurkan aja ke air hangat tadi. Raginya ternyata masih aktif. Langsung aja Mama Yi campurkan 1 butir telurnya, 1 butir telur utuh, atau kalian juga bisa menggunakan kuning telurnya saja. Sekarang kita campurkan pada bahan kering. Buat lubang pada bagian tengah, lalu masukkan juga margarin cairnya. Jadi tidak ada lagi ya pertanyaan, mengapa semuanya digabung menjadi satu? Apakah tidak akan mati raginya terkena margarin atau garam? Jadi kalau nggak percaya kalian bisa coba sendiri aja. Karena apa? Sebenarnya mereka itu udah terpisah oleh butiran-butiran tepung. Ini langsung aja ya. Jadi kita gunakan tangan agar bisa merasakan konsistensinya. Ini diaduk dari bawah ke atas seperti ini, membentuk bulatan. Jadi konsistensi adonan ini agak melekat-lekat sedikit. Perlu diingat, jika kalian ragu-ragu untuk mencampurkan cairan dengan tepung, itu cairannya bisa kalian masukkan sebagian dulu ya. Siapa tahu kelembapan tepung itu berbeda-beda. Nah, ini kita istirahatkan dulu yang pertama selama 20 menit. Setelah 20 menit kalian bisa lihat itu udah melembung tapi permukaannya masih belum halus. Siapkan air. Ini kita basahi telapak tangan dan punggung tangan. Kalian bisa lihat itu udah terbentuk fermentasinya tapi masih kasar. Dan bisa lihat caranya. Ini kita gunakan air agar adonannya tidak melekat di tangan karena ini cukup lunak ya. Adonan rotinya cukup lunak. Jadi kalau adonan roti itu lunak, memang dan kemungkinannya roti ini pasti akan lebih lembut. Nah, ini kita bulatkan. Kalian bisa lihat bagian permukaan atasnya udah mulai halus. Kita akan istirahatkan lagi yang kedua. Yang kedua ini juga kita istirahatkan 20 menit. Jadi banyak istirahat karena kita tidak mengulен atau menggunakan mixer. Tapi kalau kalian mau menggunakan mixer silakan aja. Istirahatnya berarti hanya 1 kali setelah kalian mixer ya. Nah, ini udah mengembang lagi
adonannya sudah semakin halus, jangan lupa basahi dulu tangan dengan air, kemudian dibulatkan dan kita akan istirahatkan yang ketiga. Ini istirahat ketiga selama 20 menit. Ini dia hasilnya. Sangat melembung dan permukaannya udah mulus. Jadi teknik istirahat tanpa molen selama 3 kali inilah yang disebut dengan teknik Sang Jinko. Hasilnya mulus banget loh adonannya, asal kalian sabar menunggu waktu istirahat. Nah sekarang kita letakkan pada papan kerja yang udah ditaburi dengan sedikit tepung terigu. Kemudian kita keluarkan gasnya sambil kita bentuk memanjang dan akan kita bagi menjadi 4 bagian. Karena ini adonannya cukup banyak, kita bagi dulu dan Mama Majikan akan membentuk beberapa macam model roti. Nah, semuanya adonan ini selalu kita bulatkan terlebih dahulu ya. Semuanya kita bulatkan. Satu bagian ini Mameji bagi 4, kurang lebih ini beratnya 30 gram. Gak nimbang juga sih. Kenapa kita bagi rata semua tuh dari lingkaran yang bulatan yang besar sampai yang kecil, agar ukurannya semua rata tanpa ditimbang. Nah ini kita singkirkan dulu yang belum dibentuk dan jangan lupa untuk ditutup biar nggak kering ya. Kita akan bentuk model yang pertama. Kalian bisa perhatikan bagaimana caranya. Oke?